Pak Doni di sini sudah jam 10 loh Pak Doni. Ya, kita mulai ya Pak Doni. Nanti tolong dijelaskan, kami berada di Larantuka bersama dengan Wakil Gubernur dan perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga. Kemudian di Bima ada Ibu Menteri Sosial. Jadi tolong Pak Heri saja yang menjadi moderator untuk bisa memulai acara ini Pak, termasuk BMKG Pak, Ibu Kepala BMKG. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman jurnalis. Malam ini agak mendadak kita menyelenggarakan konferensi pers tentang update perkembangan penanganan bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Bersama kita sudah hadir para narasumber yang memang sedang ada di lapangan. Pertama adalah Ibu Menteri Sosial, Bu Risma. Selamat malam Bu. Kemudian Pak Doni Monardo, Kepala BNPB. Kemudian Kepala BMKG Ibu Dwi Korita dan beserta pejabat daerah di Nusa Tenggara Timur. Baik, nanti secara singkat saya akan persilakan untuk yang pertama Pak Doni Monardo untuk menyampaikan update penanganan bencana, kemudian dilanjutkan dengan Bu Mensos, kemudian juga dari Ibu Kepala BMKG, dan ada beberapa pejabat yang nanti akan menambahkan pejabat daerah. Saya persilahkan Pak Doni waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Heri, yang saya hormati Ibu Menteri Sosial, teman-teman wartawan sekalian, dan para pejabat yang hadir, Ibu Profesor Dwi Korita, Kepala BMKG, yang hadir juga secara fisik di Larantuka, yaitu Bapak Wakil Gubernur NTT Timur, Ketua Komite 2 DPD RI, Pak Yoris, dan anggota, Wakil Bupati Flores Timur, perwakilan dari Kemensos Pak Hari, kemudian dari PUPR Pak Jarod, dan dari Kemenkes Pak Budi, serta para pejabat daerah. Teman-teman wartawan sekalian, mungkin kita yang pertama sekali perlu mendapatkan penjelasan dari Ibu Profesor Dwi Korita, Kepala BMKG, yang sebenarnya sejak tanggal 2 April yang lalu telah merilis sebuah informasi terkait dengan cuaca ekstrim di NTT. Dan kita rasakan dampak cuaca ekstrim ini adalah badai yang luar biasa, yang sangat besar sekali, dan mungkin baru pertama terjadi di wilayah NTT. Oleh karenanya mungkin ada baiknya Ibu Profesor Dwi Korita memberikan penjelasan kepada kita semua, sesungguhnya apa yang terjadi, lantas kira-kira sampai kapan ini akan berakhir. Saya ingin berkenan Ibu Profesor Dwi Korita lebih awal memberikan penjelasan. Silakan Ibu Kepala BMKG. Terima kasih Bapak Kepala BNPB atas arahannya, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan media dan Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Menteri Sosial juga di sini. Nah, yang perlu kami sampaikan, mohon berkenan ada Pak Guswanto bisa menunjukkan peta satelit Himawari yang menunjukkan posisi saat itu waktu kami mengeluarkan rilis dan peringatan dini waspada bibit siklon. Saat itu pada tanggal 2 April kami mendeteksi adanya potensi terbentuknya siklon tropis. Jadi tanggal 2 itu masih potensi, masih berupa bibit siklon. Kenapa itu bisa terjadi? Beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut, antara lain yang paling signifikan adalah suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia di Indonesia, di bagian dekat atau di Indonesia, itu suhunya mencapai lebih dari suhu rata-rata
yaitu lebih dari 26,5 derajat Celcius. Bahkan data terakhir kami memonitor hingga 29 derajat Celcius. Nah, berarti ini kan ada kenaikan sudah lebih dari 2 derajat Celcius. Itu sangat signifikan untuk kondisi cuaca. Dan selain itu suhu udara di lapisan atas, di lapisan atmosfer, kalau tadi di muka air laut, kemudian di lapisan atmosfer menengah pada tekanan 500 mil itu juga semakin hangat, yaitu lebih dari 7 derajat Celcius. Nah, sebelumnya kami juga merilis bahwa perubahan iklim global itu memang nyata, ditandai semakin meningkatnya suhu udara, baik di udara ataupun di muka air laut. Nah, dua hal tersebut juga mengakibatkan peningkatan kelembapan udara dan juga mengakibatkan tekanan udara yang dibandingkan dengan sekitarnya yang lebih dingin. Akibatnya terjadilah aliran angin karena sifatnya siklonik, yaitu ada pusat kemudian dikelilingi oleh suhu udara yang lebih dingin, maka terjadilah aliran massa udara atau angin terjadi 2 kali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang dampak perubahan iklim global itu harus benar-benar segera kita antisipasi. Nah, jadi itulah kenapa terjadi siklon tropis dan sampai kapan yang dari bibit, kalau bibit itu kan sejak tanggal 2 kurang lebihnya. Nah, menjadi siklon tropis tanggal 5 dini hari sekitar pukul 1. Mohon Pak Guswanto menunjukkan lintasan siklon tropis tersebut sampai durasi waktunya. Jadi kami prediksi sampai tanggal 6 mulai melemah dan semakin menjauh dari wilayah. Nah, sehingga nanti diprediksi sekitar tanggal 6 itu semakin melemah karena jaraknya semakin jauh. Meskipun hari ini kekuatannya mengalami peningkatan, sebelumnya hanya 35 km per jam saat menjadi siklon. Hari ini bisa mencapai 85 km per jam. Jadi yang perlu diwaspadai saat ini adalah angin kencang, curah hujannya, dan nanti diprediksi tanggal 6 karena jaraknya semakin menjauh maka semakin melemah, dan akhirnya tanggal 7 juga semakin melemah dan diharapkan akan punah nanti memasuki wilayah Australia atau barat Australia. Demikian Bapak Kepala apa yang perlu diwaspadai, yaitu selain angin kencang dan hujan lebat, juga gelombang tinggi yang perlu diwaspadai, terutama di sekitar pantai. Demikian, terima kasih Bapak Kepala. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Ibu Korita. Jadi global warming ini sudah nyata Bu ya, bukan lagi omong kosong ya, bukan lagi omong kosong. Jadi gosong Bu ya, gosong. Global warming bukan omong kosong. Baik. Baik Bu. Terima kasih ya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Wakil Gubernur NTT yang memberikan penjelasan terkait dengan data-data tentang korban di mana saja dampaknya, dan selanjutnya penanganan awal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Silakan Pak Wagub. Terima kasih Pak Ketua, Pak Kepala, rekan-rekan media yang saya hormati. Memang dampak dari siklus tropis Seroja ini sangat besar sekali. Dampaknya Pak, hampir seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur ini mendapat dampaknya. Tapi eskalasinya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Yang berat itu adalah
8 kabupaten itu yang berat, Pak. Sedangkan yang lain itu sedang dan ringan. Yang berat antara lain Flores Timur, Lembata, Kota Kupang, Saburai Jua, Sumba Timur, Alor, dan Malaka. Ini yang dampaknya sangat berat. Kota Kupang dan Kabupaten Kupang juga dampaknya sangat luar biasa. Kemudian korban jiwa sampai dengan malam ini yang meninggal total seluruhnya yaitu 84 korban jiwa. Dan yang lagi dalam pencarian, yang tertimbun dan sebagainya, itu adalah Pak, terima kasih. 71 orang. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih di Cilacap Pak. Lanjut, lanjut. Halo. Floating 49 yang meninggal, 23 dalam pencarian. Lembata 20 yang meninggal, 44 dalam pencarian. 20. Alor 13 meninggal, 4 dalam pencarian. ND yang meninggal 2 orang. Kemudian langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah bekerja sama dengan jajaran TNI Polri membuat dapur umum, dan kami berterima kasih kepada Korem dan kepada Dandim di kabupaten-kabupaten yang mengalami dampak yang cukup berat, di mana mereka melakukan dapur umum. Ke masyarakat supaya untuk menghindari kerumunan orang, supaya tokoh-tokoh masyarakat bisa meminjamkan tempat-tempat mereka supaya jangan terjadi eskalasi dari COVID yang begitu tinggi kalau misalnya ada kerumun dan sebagainya. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan, Bapak Kepala. Terima kasih Pak Wagub. Jadi kita dengarkan bersama korban yang telah ditemukan itu sebanyak 84 orang. Dan yang masih dalam pencarian sebanyak 71 orang. Suatu angka yang sangat besar sekali. Pada kesempatan ini marilah kita ikut berdoa kepada korban yang telah wafat untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Teman-teman wartawan sekalian, langkah awal yang sudah dilakukan oleh tim yang ada di lapangan, baik dari unsur pemerintah daerah, tim kesehatan, dan juga relawan lokal yang telah bekerja keras, adalah mencari dan menemukan jenazah. Kemudian juga melakukan perawatan kepada pasien-pasien yang luka-luka. Sementara yang dapat kami terima laporannya adalah korban patah tulang. Dan tadi kami sudah membahas hal ini. Di Adonara tidak ada rumah sakit. Nanti akan ada upaya untuk melakukan evakuasi dari Pulau Adonara ke rumah sakit yang ada di Larantuka. Sedangkan yang di Lembata tersedia rumah sakit. Adapun tenaga kesehatan dalam proses untuk pemberian bantuan akan datang dikoordinir oleh Kemenkes, rata-rata dari Surabaya, dari Makassar, Kemudian dari BNPB sendiri, hari ini setelah tiba 1 unit helikopter sekarang berada di Maumere, lantas besok rencana akan 2 unit lagi helikopter akan tiba, dan ini kita prioritaskan kepada warga yang membutuhkan evakuasi, sehingga mereka yang cedera ini bisa kita selamatkan dulu. Kemudian juga kelompok-kelompok rentan yang memang perlu perawatan juga perlu kita lakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, terutama di Larantuka. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari lapangan, kesulitannya adalah eskavator. Dan barusan Bapak Jarod, Dirjen SDA dari Kementerian PUPR, telah mendata ada 8 unit eskavator yang telah siap untuk dikirim ke Lembata dan Adonara, termasuk 6 unit dump truck. Namun sampai sejauh ini belum mendapatkan alat transport laut yang memadai
Jadi kami tetap terus berusaha untuk bisa mendapatkan alat transport sehingga dump truck dan eskavator yang sekarang sedang berada di wilayah Pulau Flores itu bisa dikirim ke Lembata dan juga Adonara. Mungkin pada kesempatan malam ini juga kami mengajak kepada mereka yang memiliki transportasi untuk bisa menawarkan kepada BNPB dan juga mungkin ada dukungan dari beberapa kelompok yang memiliki transportasi laut untuk bisa ikut membantu meringankan tugas-tugas yang dilakukan oleh tim lapangan. Kemudian hal lain yang kita sudah siapkan adalah malam ini baik dari Kementerian Sosial dan juga dari BNPB telah menyalurkan sejumlah dukungan logistik ke Adonara. Kemudian untuk yang ke Lembata, transportasi pesawat kargo akan disusulkan lagi besok. Kita optimalkan seluruh masyarakat yang terdampak, terutama di wilayah pengungsian, itu bisa mendapatkan kebutuhan dasar minimal seperti selimut, sarung, makanan siap saji, dan juga terutama perlengkapan untuk wanita hamil, kelompok rentan, dan juga bayi, termasuk kebutuhan susu dan sebagainya. Dukungan obat-obatan juga. Berikutnya kami persilakan kepada Bupati Flores Timur mungkin bisa memberikan penjelasan. Nanti setelah itu kami mohon arahan dari Ibu Menteri Sosial yang juga bisa memberikan penjelasan pada teman-teman media terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa bencana yang terjadi di Kabupaten Flores Timur itu korbannya itu sebanyak 72 orang. Dari 72 orang itu 49 orang sudah ditemukan, sementara 23 masih dalam pencarian. Di lapangan terus bergerak tim dari BPBD dan juga dibantu oleh TNI dan Polri, juga dari sudah tiba di Flores Timur juga tim dari Angkatan Laut dan Udara. Dari 49, kemudian yang mengalami luka berat itu sebanyak 22 orang. Bencana yang terjadi di Adonara itu terjadi pada 8 titik ya, yang tersebar hampir merata di seluruh pulau Adonara. Ini menyebabkan juga kesulitan kita dalam pergerakan pengiriman bantuan karena selain hujan yang lebat yang menyebabkan kerusakan fasilitas-fasilitas umum yang ada, juga gelombang laut juga menjadi hambatan kita dalam melakukan pertolongan untuk wilayah. Tetapi usaha kita untuk terus melakukan evakuasi terhadap korban maupun terhadap pengungsian ini tetap dilakukan. Saya kira demikian untuk sementara. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan kepada kawan-kawan media. Kami persilakan Bu Menteri. Terima kasih. Bu Menteri, mohon maaf masih mute. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media. Jadi pada hari ini kita telah mengirimkan bantuan untuk permakanan dan sarana prasarana seperti tenda dan peralatan lainnya untuk kita arahkan ke Udunara, 1, kedua ke Lembata, kemudian yang ketiga ke Bima, dan yang untuk Pulau Alor kami sudah bisa berkomunikasi dengan BNPB, dengan DPRD Kabupaten Alor untuk bantuan bisa dipenuhi dari dolok setempat. Jadi sudah bantuan untuk permakanan sudah dibagi. Kemudian besok kami menyusul akan mengirimkan bantuan permakanan, tenda, dan perlengkapan kasur, selimut,
pakaian itu ke Sumba Timur. Sedangkan diperkirakan besok pagi bantuan kami yang malam ini bergerak dari Maumere menuju ke Larantuka yang kemudian menyeberang paginya ke Odonara. Jadi ini beberapa yang sudah kita lakukan dan kita juga memberikan santunan. Tadi Pak Doni saya tambahkan yang untuk Bima ada 2 orang yang meninggal dan sudah kita berikan santunan sehingga totalnya 86 jiwa dan kami akan berikan santunan nanti yang akan diserahkan oleh Bapak Presiden. Kemudian berikutnya kami juga memberikan bantuan, ini sedang kita siapkan untuk ke ND. Itu kira-kira Pak Doni yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah bisa menyiapkan dapur umum, tempat pengungsian di Lembata dan Odonara. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan cuaca. Demikian kira-kira Pak Doni. Terima kasih Bu Menteri Sosial. Sebagai tambahan juga untuk dapur-dapur umum yang telah tergelar cukup banyak, dibantu oleh jajaran TNI dan juga kepolisian dan Kementerian Sosial dan juga Kementerian BNPB ini memberikan dukungan agar ini bisa ini seluruh masyarakat yang berada di lokasi-lokasi pengungsian. Rasa demikian Pak Heri, penjelasan dari kami baik dari Bima oleh Ibu Menteri Sosial dan juga dari Larantuka dengan Wakil Bupati. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Heri. Kalau misalnya ada teman-teman wartawan yang akan memberikan pertanyaan, kami siap untuk menjawab. Demikian Pak Heri, silakan. Baik, terima kasih Pak Doni. Bu Menteri, Pak Wagub, juga Bu Dwi Korita, penjelasannya cukup komprehensif tadi dari berbagai macam perspektif dan makin menjelaskan situasi apa yang tengah terjadi sekarang di NTT dan mungkin tadi juga disampaikan ini adalah badai siklon tropik pertama ya, sudah menembus Indonesia. Kira-kira antisipasi apa yang akan dilakukan pemerintah? Dan pemerintah sudah melakukan apa saja tadi juga sudah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan Pak Doni yang masuk, Bu Menteri, Pak Wagub, saya bacakan satu-satu untuk kemudian dijawab untuk masing-masing narasumber yang ada. Dari Mas Budi dari Jakarta Post, dia mau tanya soal kesiapan daerah. Apakah tim di sana siap untuk hadapi ini mengingat pemerintah belum menetapkan status darurat secara nasional? Beberapa pihak seperti Walhi dan Komisi 9 DPR sudah meminta pemerintah pusat saja yang menetapkan status darurat mengingat keterbatasan di daerah. Silahkan bisa dijawab oleh Ibu Menteri maupun Pak Doni. Mungkin saya saja yang jawab Pak Heri. Baik. Jadi status darurat bencana nasional itu manakala pemerintahan di daerah itu lumpuh. Sehingga pemerintah pusat harus mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah sejauh ini seluruh kegiatan pemerintahan masih tetap berjalan. Provinsi masih berjalan, kabupaten kota masih berjalan. Tidak ada satupun provinsi dan kabupaten kota yang lumpuh. Artinya kegiatan pemerintahan masih berjalan. Kemudian ada pun jumlah pengungsi yang terjadi, ini dalam batas-batas kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan penanganan bencana. Sehingga pada kesempatan ini
kami berpikir tidak perlu ada usulan kepada pemerintah pusat untuk menentukan status bencana nasional. Cukup daerah saja yang menentukan status darurat bencana. Adapun pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan KL lainnya, termasuk Badan SAR nasional didukung oleh TNI Polri, akan optimal memberikan dukungan kepada daerah. Jadi sekali lagi, status bencana nasional tidak perlu ditetapkan. Demikian Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Doni. Mudah-mudahan Mas Budi terjawab ya dari Jakarta Post. Selanjutnya ini dari Maya dari Koran Tempo. Saya minta teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan menyebutkan asal medianya ya, biar lebih clear nanti dari media mana. Ini dari Maya Koran Tempo bertanya, kami mendapat info masih banyak desa yang terisolasi. Berapa total jumlah desa yang masih terisolasi dan bagaimana penyaluran bantuan ke sana? Selanjutnya kami juga dapat info kalau ada posko yang masih belum dapat bantuan dari Pemda. Mohon penjelasan. Baik, Pak Eri. Jadi yang pertama, kami baru saja tiba sore tadi. Seharusnya kami bisa terbang lebih awal tadi malam, tetapi karena terkendala cuaca, akhirnya baru berangkat subuh. Dan malam ini atau tadi sore kami sudah melakukan rapat, dan inilah pentingnya rapat koordinasi, sehingga apa masalahnya di lapangan, kemudian bagaimana mengatasinya dan siapa yang melakukannya. Dan setiap daerah nantinya ada posko taktis, yang mana seluruh organisasi yang ada di daerah itu harus berada pada satu komando, yaitu di posko. Dan Bupati kami minta nanti untuk menugaskan atau menunjuk salah satu pejabat di daerah, apakah Sekda atau Dandim atau Kapolres sebagai koordinator atau sebagai komandan dari posko itu. Dan semua pengaduan itu harus masuk pada satu pintu. Tidak boleh masing-masing lembaga yang ada di daerah itu membuat posko. Seperti halnya Flores Timur. Maka poskonya ada di Larantuka. Nanti dipilih kantor bupati atau di mana. Kemudian posko taktisnya ada di lapangan, yaitu di Adonara. Sehingga semua bantuan itu harus melalui satu pintu. Nanti posko utamalah yang akan menyalurkan bantuan itu kepada daerah yang mengalami terdampak, termasuk dukungan kebutuhan prioritas apa yang harus disalurkan. Dan ini adalah pengalaman kita ketika menangani yang terakhir adalah kasus gempa yang terjadi di Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari yang lalu, di mana gubernur menugaskan Komandan Korem selaku Komandan Satgas dalam kondisi tanggap darurat. Dan ini baik sekali, seluruh dukungan itu melalui satu pintu, dan penyalurannya pun bisa diketahui dengan pasti. Dan kalau ada daerah yang belum mendapatkan bantuan, maka posko harus diberitahu. Termasuk juga teman-teman dari berbagai daerah yang akan turun ke lapangan memberikan bantuan, sebaiknya seluruhnya melakukan koordinasi dengan posko. Tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Akhirnya dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Ada yang terima bantuan, nanti ada yang tidak terima bantuan. Itu tidak kita harapkan. Jadi sekali lagi, setiap daerah yang terdampak harus satu komando, di mana nanti kepala daerah menugaskan pimpinan yang diberikan kewenangan untuk mengkoordinir semuanya. Dan kementerian lembaga yang ada harus tunduk kepada kebijakan yang dibuat oleh daerah. Demikian Pak Eri. Pak Doni, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Berapa daerah yang masih terisolasi dan apa upaya yang sedang dilakukan sekarang, Pak? Untuk daerah yang terisolasi, mungkin Pak Wagub bisa memberikan penjelasan, silakan Pak. Daerah-daerah yang masih terisolasi Pak, yaitu di Kabupaten Malaka, ada 6 desa di Kabupaten Malaka, karena jalan sungainya, jembatannya putus, itu di Kabupaten Malaka. Kemudian di Kabupaten Flores Timur, di Adonara ada beberapa desa, sekitar 6 desa yang terisolasi karena longsoran jalan. Jalannya tidak bisa dilewati oleh kendaraan
bermotor. Kemudian di Saburai Jua itu ada 6 kecamatan yang terisolasi karena jalannya putus dan jembatannya terputus. Itu yang saya bisa berikan informasi sementara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wagub. Sebagai tambahan, daerah-daerah yang terisolir nantinya akan kita dukung dengan helikopter. Jadi untuk memberikan bantuan, terutama makanan, minuman, dan juga kebutuhan dasar lainnya, akan kita prioritaskan dengan helikopter. Sementara sudah 3 unit yang akan digerakkan ke wilayah NTT. Kalau toh nanti misalnya masih kurang atau perlu bantuan lagi, maka BNPB tentu akan menyiapkan lagi, termasuk juga nanti dari Mabes TNI dan juga dari Mabes Polri yang kita harapkan juga bisa mengirimkan helikopternya untuk memberikan bantuan. Demikian Pak Eri. Terima kasih Pak Doni, itu menjawab juga pertanyaan dari teman Kompas TV ya. Saya akan baca 2 pertanyaan dari tim Lonet dan Pradipta dari RRI. Pertanyaannya hampir senada ini, Bapak Ibu. Kira-kira tanggap darurat selama berapa hari dan apakah jenis bantuan yang diharapkan dari masyarakat umum bisa dikirim ke kemana gitu. Jadi kalau ada masyarakat yang mau membantu. Kemudian dari Pradipta RRI, izin bertanya Pak, berapa lama target upaya pencarian dan penyelamatan serta untuk pemulihan kondisi di NTT? Saya tambahkan lagi 1 pertanyaan tadi juga terkait dengan bagaimana jika ada lapisan masyarakat yang ingin mengirimkan relawan ke daerah bencana. Silakan, bisa dijawab. Baik, terima kasih. Tanggap darurat nanti kita komunikasikan dengan daerah. Ya, bisa tahap awal 2 minggu, kemudian bisa diperpanjang 2 minggu, tergantung kebutuhan. Kemudian menjelang berakhirnya tanggap darurat, bisa saja diperpanjang lagi dengan transisi darurat. Jadi ini merupakan payung hukum bagi pengelola keuangan, baik di pusat maupun di daerah, atas dasar status yang ditetapkan oleh para pimpinan di daerah. Kemudian yang berikutnya adalah berapa lama pencarian. Menyangkut masalah pencarian, ini harus menjadi prioritas kita semua. Pencarian baik secara manual maupun menggunakan alat perlengkapan tentunya harus saling melengkapi. Kalau alat perlengkapan seperti eskavator belum tersedia, maka kita harapkan kemampuan manual lah yang bisa kita upayakan menggunakan tenaga-tenaga TNI, Polri, Badan SAR Nasional yang ada di daerah, termasuk juga unsur-unsur relawan dan masyarakat yang telah bergabung di beberapa titik tersebut. Ya, kita harapkan secepat mungkin upaya pencarian ini sudah bisa ditemukan dan segera bisa berakhir setelah semua data-data korban hilang sudah dilaporkan, sudah ditemukan. Kemudian berapa lama pemulihan sangat tergantung Pak Heri. Jadi kalau kita lihat gelar wilayah di NTT ini luas sekali. Antara Flores Timur, antara Larantuka dengan Adunara saja dibatasi oleh selat yang sewaktu-waktu cuacanya menjadi ekstrim. Kemudian juga di Lembata, jaraknya juga lumayan. Kalau sudah cuaca tidak memungkinkan, maka semua aktivitas akan berhenti. Seperti halnya keberangkatan kami dan juga hari ini, kami harus menunggu cuaca agar bisa melanjutkan perjalanan. Karena cuaca alam tidak bisa dilawan oleh manusia. Jadi sekali lagi sangat tergantung dan dipengaruhi oleh cuaca. Kalau tadi penjelasan dari Ibu Kepala BMKG, sekitar tanggal 8 atau tanggal 7 sudah mulai melemah, ya kita harapkan demikian. Jadi setelah itu, maka helikopter bisa terbang dengan lebih cepat dan juga mobilisasi bisa lebih mudah di laut, sehingga mempercepat proses pemulihan. Tetapi pemulihan ini tidak bisa seketika juga karena tidak sedikit jembatan yang putus, kemudian rumah masyarakat yang tertimpa longsoran, baik yang tertimbun oleh tanah maupun bebatuan, termasuk yang hilang akibat diterjang oleh gelombang laut yang sangat tinggi, sangat pasang. Ini semuanya harus kita rencanakan dengan baik, build back better, membangun lebih baik. Jadi tidak boleh kita bangun nantinya
di tempat yang risikonya juga tinggi, termasuk di pinggir pantai. Beberapa bupati telah memberitahukan kepada kami bahwa warganya itu hilang karena dihantam gelombang, karena rumahnya di pinggir pantai. Ini pun harus kita perhitungkan ke depan, sebaiknya tidak boleh lagi memberikan bantuan rumah di pinggir pantai yang membahayakan keselamatan masyarakat. Kemudian bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan termasuk relawan, tentunya kami persilakan dengan senang hati. Inilah bentuk nyata bangsa kita untuk gotong royong. Di berbagai bencana di tanah air, setiap ada kejadian, daerah-daerah ikut memberikan bantuan. Termasuk juga dunia usaha, mengirimkan tim-tim relawannya. Dan kami mohon supaya mereka yang diberangkatkan, yang pertama adalah kelompok yang sehat. Artinya sebelum berangkat dipastikan tidak memiliki risiko COVID. Karena kita tidak berharap NTT yang memang kondisinya sekarang ini sedikit agak meningkat. Kemudian kalau tidak diikuti atau diimbangi dengan mereka yang datang adalah mereka kelompok yang bebas COVID, maka akan bisa menambah kasus COVID yang ada di NTT. Kemudian yang kedua adalah mereka yang memiliki pengalaman, kalau bisa yang telah mengikuti sejumlah pelatihan, udah punya sertifikasi yang biasanya ada yang bagian medis maupun non medis. Nanti semuanya itu harus melapor kepada posko supaya koordinasinya mudah. Tidak boleh datang lantas bergerak sendiri tanpa laporan kepada posko. Dan kita harapkan adanya kedisiplinan untuk mau bergabung secara terkoordinasi sehingga relawan yang memiliki kemampuan tertentu bisa dimanfaatkan di titik atau daerah mana. Kemudian hal lain yang mungkin perlu mendapatkan catatan kami adalah masalah ketersediaan air bersih. Banyak daerah yang mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih dengan luas wilayah yang begitu tersebar, maka kita juga butuh alat-alat yang fleksibel yang bisa diberikan kepada tiap-tiap kawasan di pengungsian. Demikian Pak Eri. Baik, terima kasih. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Chandri dari koran The Australian. Ini untuk Bu Dwi Korita sama Pak Doni ataupun Pak Wagub ya. Ada berapa warga di lokasi pengungsian sekarang? Kemudian bagaimana kondisi cuaca di Adunara saat ini dan apa yang harus diwaspadai pada malam ini? Jadi pertanyaannya untuk malam ini. Kemudian dari Laini dari Republika menanyakan apa antisipasi Pemda NTT untuk menghadapi ancaman bencana karena cuaca ekstrim diperkirakan masih sampai tanggal 6. Kemudian berapa besar santunan kematian korban dan berapa anggaran yang disiapkan untuk penanganan bencana. Terima kasih. Boleh mulai dijawab untuk Bu Dwi Korita terlebih dahulu, Bu, terkait dengan proyeksi cuaca dan apa yang harus diantisipasi. Baik, terima kasih. Untuk menjawab ini, saya mohon Pak Guswanto dapat menayangkan perakiraan cuaca untuk tanggal 6 hingga 7 bahkan 8 April di wilayah terdampak yaitu Nusa Tenggara Timur ya. Bisa saya bacakan, kalau ada tayangannya akan lebih jelas. Jadi secara umum mulai hari ini sampai diprediksi sampai tanggal 7 itu halo terdengar ya. Ya. Ini kita lihat ada beberapa kecamatan lokasi di situ. Sebagian besar mengalami hujan ya. Dari hujan sedang hingga lebat. Jadi baik mulai pagi, siang, malam ataupun dini hari. Ini sebagian besar hujan lebat, ini terutama misalnya di Wasetabula, kemudian di Waikabuka, kemudian di Waibakul, di Waingapu, di Sabu, juga di Baa, di Kupang masih, di Soe, di Kelamananu, dan di Atambua. Ini masih banyak lagi, tapi secara umum
di Nusa Tenggara Timur masih mengalami hujan. Nah, ini bisa kita lihat di Adonara juga masih mengalami hujan sedang itu ya, mulai dari pagi hingga mulai jam 8 pagi, besok jam 8 pagi tanggal 6 hingga tanggal 7 jam 8 paginya selama 24 jam. Sebagian besar masih ada di situ di kolom sebelah kanan itu ini hampir di seluruh kecamatan itu. Di kolom sebelah kanan suhu udaranya itu sebagian besar berkisar antara 25 derajat hingga 26 bahkan bisa mencapai 28. Nah, kecepatan angin ini rata-rata 20 km per jam. Meskipun ada yang mencapai 30 km per jam di kecamatan mana, misalnya di Sonior Barat itu bisa 30 km per jam, dan di Walanggitang, di Wotan Ulumando bisa sampai 30 km per jam, dan udaranya sangat lembab. Kolom udara, kelembapan udara, mohon maaf, itu 85 hingga 95%. Jadi demikian, artinya sampai tanggal 6, 7, 7 pagi ya, masih perlu diwaspadai kondisi hujan lebat. Namun begitu tanggal 7 semakin siang, sore, ini kan siklonya sudah semakin menjauh, sehingga hujannya semakin ringan. Hujannya semakin ringan, itu. Nah, dan diharapkan tanggal 8 pun semakin tenang, anginnya juga semakin melemah. Demikian Pak, terima kasih. Baik, kita yang memberikan perkiraan cuaca dan apa saja yang harus diwaspadai ya dalam 1 atau 2 hari ke depan. Silakan Pak Wagub untuk menjawab pertanyaan tadi. Berapa besar santunan, kemudian berapa anggaran yang disiapkan, mungkin ini masih agak terlalu dini, tapi mungkin nanti Bu Mensos juga bisa bantu untuk menjawab. Kemudian ada pertanyaan juga terkait kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, bagaimana nanti koordinasi bantuan pemerintah pusat memfasilitasi pengiriman bantuan di sana. Silakan Pak Wagub dulu sebelum saya serahkan ke Bu Mensos ya, Ibu. Baik. Mengenai status apakah nasional atau siaga darurat, saya kira itu nomor 2. Yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama untuk melakukan penanganan dari bencana ini. Tujuan daripada bencana ini karena sudah terjadi, maka tujuannya adalah mengeliminir atau menghilangkan kefatalan dari akibat bencana itu. Yang paling penting. Jadi kita meminimalisir atau menghilangkan kefatalan. Kemudian mengenai anggaran, saya kira masih terlalu dini kami untuk menjawab berapa banyak anggaran, karena di dalam bencana ada tanggap darurat, tanggap rehabilitasi, dan tanggap rekonstruksi. Tanggap darurat saya kira berapapun kita akan memberikan dana itu sesuai dengan kebutuhan setempat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pengungsi, saya kira nanti di Flores Timur Pak Bupati akan menjawab mengenai pengungsi. Saya hanya menjawab beberapa kabupaten seperti di Lembata, yaitu di Lembata ada 332 pengungsi, Pak. Yaitu terdiri dari Lembata 181 orang dan di Leambe 151 orang. Sedangkan di Melaka ada 56 pengungsi yang ditampung di rumah-rumah susteran atau rumah-rumah pastor. Yang saya bisa laporkan, Pak. Terima kasih. Terkait dengan jumlah pengungsi di Kabupaten Flores Timur, ini saya bisa urutkan sebagai berikut. Desa Lele Lamatike di Kecamatan Irboleng, jumlah pengungsi 750 orang. Lokasinya itu di Balai Desa Lele Lamawangi, kemudian Balai Desa Lele Lamatike dan SDI Lele Lamawangi dan Poskesdes Desa Lele Lamatike. Ya, itu di desa tetangga. Kemudian untuk desa Waiburang ada 150 orang, itu menyebar lokasinya itu di Kapela di desa Waidingo dan juga Posyandu di desa Waiburang. Untuk kelurahan Waiburang
Ada 100 orang, lokasinya itu Menara Timur, dan guru SDI Waibarang. Sementara untuk Bayangbarang itu ke rumah warga sebanyak 100 orang. Demikian tentang pengungsi di Kabupaten Palestina. Baik, terima kasih. Saya tambahkan Pak Heri. Baik, Pak. Jadi nanti ada tim gabungan, tim kaji cepat yang terdiri dari berbagai perwakilan, ada dari PUPR, dari BNPB, yang nantinya menilai kerusakan infrastruktur, termasuk juga perumahan. Dan tadi kami sudah rapat pada sore hari bahwa usulan dari daerah terkait dengan rumah-rumah masyarakat yang rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan, ini harus dicantumkan di papan pengumuman balai desa, sehingga bisa diketahui nanti siapa yang berhak untuk mendapatkan dana stimulan. Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada BNPB bahwa setiap kejadian bencana, pemerintah memutuskan atau menetapkan rumah rusak berat itu mendapatkan dana stimulan sebesar 50 juta rupiah, kemudian rumah rusak sedang itu 25 juta rupiah, dan rusak ringan adalah 10 juta rupiah. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah beberapa daerah yang jumlah kawasannya itu atau rumah yang terdampak itu sangat banyak jumlahnya, sehingga mungkin tidak bisa lagi dibangun di tempat tersebut, sehingga harus direlokasi. Nah, ketentuan yang ada, kawasan tempat relokasi itu harus lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat hanya memberikan bantuan dana stimulan. Sedangkan nanti infrastrukturnya itu sebenarnya nanti akan ada dukungan dari pusat. Kecuali nanti ada mungkin anggaran Pemda juga yang bisa digunakan untuk pembangunan jalan mungkin dan kebutuhan lainnya. Kemudian juga dari PLN dan juga PUPR terutama untuk air bersih bagi masyarakat yang nantinya akan direlokasi, ini juga akan menjadi catatan dan perhatian kami semuanya. Kira-kira demikian Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Doni, tadi cukup menjelaskan bagaimana untuk penanganan korban maupun apa kompensasi yang diberikan untuk korban. Kira-kira seperti itu. Saya persilakan Bu Mensos. Bu Mensos ini sekarang lagi ada di Bima, besok segera akan terbang ke Adonara ya atau ke Flores. Nanti bisa dijelaskan juga Bu, kemudian bagaimana antisipasi penyaluran bantuan dari pemerintah tadi yang juga ditanyakan. Terima kasih Pak Heri. Jadi sementara ada korban meninggal dunia, ini data sementara 86 jiwa. Pemerintah akan memberikan santunan masing-masing sebesar 15 juta. Jadi ini datanya pasti bergerak karena masih ada beberapa yang belum ditemukan. Dari Bima 2, kemudian Plotim ada 49, kemudian Alor ada 13 dan Lembata 20, serta ND 2 jiwa. Kemudian untuk korban luka, saat ini juga masih terdata 27 jiwa. Pemerintah akan memberikan santunan sebesar masing-masing 5 juta rupiah. Kami juga ikut mendata untuk rumah-rumah, kondisi rumah yang rusak, yang nantinya tentunya akan diputuskan bersama mana yang harus dibantu dan mana yang tidak dibantu. Kemudian untuk bantuan saat ini sedang meluncur, tadi sudah saya sampaikan baik ke Lembata maupun ke Adonara. Sedangkan untuk di Bima sudah kami selesaikan pada hari ini. Kemudian untuk Alor juga sudah kami selesaikan. Yang saat ini sedang proses adalah bantuan ke Sumba Timur dan ND. Demikian. Baik, terima kasih Bu Mensos. Tadi sudah disampaikan. Saya akan beri kesempatan kepada Bupati Lembata, mohon izin Pak Doni, Bu Mensos ingin melakukan update langsung dari Lembata. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak. Selamat malam.
Signal. Selamat malam Pak Heri, selamat malam. Silakan Pak. Silakan Pak, kita beri waktu Ya, 1 menit. Baik, sambil menunggu. Ya, selamat malam, selamat malam. Ini dari Lembata, selamat malam. Ya, silakan Pak Bupati. Ya, saya mau ini saja untuk Pak Kepala BNPB, Pak Wagub, Ibu Menteri, Pak Bupati Klotim, selamat malam, malam baik. Mau update data terkini, itu yang meninggal itu 67 orang untuk Kabupaten Lembata. Sementara yang mengungsi sampai dengan jam 18 tadi, itu sudah mencapai 958 orang. Dan ini akan bertambah, karena di lapangan masih terus didata semuanya. Jadi update data yang tadi. Saya ulangi lagi untuk Lembata yang meninggal, itu 67 orang, dan sementara ini dalam upaya pencarian lain lagi. Kemudian yang mengungsi itu 958 orang sampai dengan sore tadi. Dan ada kemungkinan besok diupdate akan bertambah. Sementara Pak Eri, sementara akses jalan yang terputus itu ada 8 desa yang aksesnya terputus sama sekali. Yang alat berat yang dipakai belum bisa ke sana karena masih untuk penggalian mayat-mayat korban mayat yang tertimpa batu-batu besar. Sehingga alat berat belum bisa kita mobilisasi ke beberapa desa yang tadi saya sampaikan. Sehingga sampai hari ini jalannya terputus. Termasuk jalan negara yang ada, itu juga minim sekali. Kita tadi ada bantuan dari masyarakat bekerja sama untuk membuka jalan agar dilalui. Nah, satu hal yang sangat penting adalah angkutan BBM. Karena kita di pulau, kemudian tinggi gelombang yang besar, ada larangan juga dari Sabandar untuk dalam 1 sampai 4 hari ke depan, itu tidak ada angkutan BBM untuk Lembata. Nah, sehingga kita akan mengalami krisis BBM juga di Kabupaten Lembata, termasuk BBM untuk mengisi bahan bakar alat berat yang akan dipakai untuk melakukan kegiatan penggalian terhadap korban-korban yang tertimbun longsoran dan banjir. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Heri. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bupati Lembata atas update-nya. Tadi melengkapi laporan dari Wagub NTT tadi yang juga merangkum penyebaran korban. Pak Doni, sebelum siaran konferensi pers ini ditutup, saya mohon izin satu pertanyaan dari Harian Kompas terkait bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di pengungsian berkaca dari kejadian penanganan bencana di Sulawesi dan banjir di Kalimantan Selatan. Silakan Pak Doni, ini pertanyaan terakhir dan segera kita akhiri. Baik, terima kasih Pak Heri. Memang betul sekali Kompas telah bertanya hal yang sangat penting ya. Beberapa bulan terakhir ini memang di NTT itu mengalami peningkatan. Setelah selama kurang lebih 8 bulan pertama, itu COVID di NTT relatif sangat rendah sekali. Namun setelah bulan Desember, pasca Natal dan Tahun Baru, itu kasusnya meningkat sangat tinggi sekali. Walaupun beberapa minggu terakhir sudah sedikit agak menurun dibandingkan pada bulan Desember dan Januari. Langkah-langkah kita adalah yang pertama sekali kita sudah mengingatkan kepada seluruh daerah untuk bisa memisahkan antara kelompok rentan dengan kelompok pemuda. Dan ini juga yang dilakukan di Sulbar. Saat itu Sulbar mencapai puncaknya pada bulan Desember dan awal Januari. Tetapi karena tingkat kepatuhannya cukup bagus, masyarakat dengan mudah diatur walaupun di pengungsian,
Jadi dipisahkanlah. Jadi Ibu Menteri Sosial sama kami waktu itu yang mengingatkan terus agar kelompok rentan dengan kelompok muda itu tidak boleh digabungkan, termasuk anak-anak balita dan juga wanita hamil. Konsep itu akan tetap kami jalankan untuk penanganan pengungsi di wilayah NTT. Kemudian yang kedua, kami akan berusaha untuk mengurangi jumlah masyarakat yang ada di pengungsian dengan cara memberikan bantuan dana berupa dana tunggu hunian yang nilainya sekitar Rp500.000 per keluarga, sehingga mereka bisa menyewa rumah-rumah warga atau rumah keluarga dari korban sendiri, ini semata-mata untuk mengurangi warga yang ada di pengungsian. Kemudian juga yang ketiga, kami bersama dengan Kementerian Kesehatan menyiapkan alat screening, yaitu rapid test antigen, yang nantinya diharapkan setiap orang yang tiba di kawasan itu harus juga dilakukan pemeriksaan, harus dites dulu, ya, supaya tidak membawa COVID dari luar. Kemudian juga mengingatkan masyarakat melalui koordinator posko tentang bagaimana gejala COVID. Sehingga kalau ada di antara mereka yang memiliki gejala seperti yang disampaikan oleh koordinator di tiap-tiap posko, ini bisa langsung dipisahkan dan dilakukan pemeriksaan. Jadi ini kerjasama dengan semua pihak, tidak bisa hanya satu dua kelompok atau lembaga saja, dibutuhkan kerjasama kolaborasi dengan semua pihak. Oleh karenanya besar harapan kami kerjasama yang telah kita lakukan sebelumnya di berbagai daerah daerah bencana bisa memberikan pengalaman lebih baik. Ya, Kalimantan Selatan setelah banjir bandang yang terjadi pada Januari juga, itu juga meningkatkan kasus aktif yang sangat tinggi. Bahkan hari ini belum selesai, belum berakhir. Artinya Kalsel masih berada pada posisi yang tertinggi untuk bor di rumah sakit, lebih dari 60%. Sedangkan di Sulawesi Barat, hari ini kondisinya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi dua pengalaman ini menjadi pelajaran kita bahwa di tempat pengungsian, protokol kesehatan harus dipatuhi. Nah, siapa yang bisa memberikan penjelasan pada masyarakat adalah mereka yang dituakan di tiap-tiap posko itu. Dan kita harapkan tingkat kepatuhan masyarakat untuk menaati himbauan dari tokoh-tokoh yang ada, itu betul-betul bisa dilaksanakan yang sebaik mungkin. Kira-kira demikian, Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Doni melengkapi informasi yang terjadi hingga malam hari ini, teman-teman. Tadi jumlah korban atau berapa hilang itu tentu saja masih terus bergerak karena proses evakuasi masih dilakukan. Nanti Pak Doni, Bu Risma, Pak Wagub, Pak Bupati akan terus mengupdate berita-berita terbaru dari Flores, gitu ya, dari Nusa Tenggara Timur. Saya ingatkan juga Pak Doni, Pak Wagub, dan Pak Anton ini Bupati Flores Timur ini berada di kantor Bupati Larantuka ya Pak Doni ya. Kemudian Bu Risma melakukan konferensi pers dari Bima, Bu Dwi Korita dari Jakarta. Ini keperluan untuk deadline aja dari teman-teman nanti yang untuk memudahkan penulisan berita. Rekaman dari konferensi pers ini nanti akan saya kirimkan melalui link grup media yang ada, nanti akan dibantu Pak Egi, sehingga teman-teman bisa mengecek lagi beberapa data atau pernyataan dari para narasumber tadi. Saya rasa demikian, hampir 1 jam kita melakukan ini, saya rasa sudah cukup. Sudah di sana sudah jam 10 ya Pak Doni ya. Sudah jam 10, waktunya istirahat juga, selamat istirahat, selamat bekerja juga teman-teman jurnalis yang harus membuat laporan dari siaran konferensi pers sore hari ini. Saya akhiri, saya Heri Trianto dari Bintaro, Tangerang Selatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Doni. Sampai ketemu besok. Selamat malam juga Ibu Risma dan Pak Doni. Mohon izin, mohon pamit.
Terima Ya. kasih. Malam, Bu Selamat Dwi. bertugas. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Bu Semoga Dwi. sehat, lancar tugasnya. Amin, amin. Untuk Bapak Ibu. Amin, matur nuwun. Untuk memberikan informasi tentang cuaca, Bu ya. Ya, siap, kami terus kirimkan informasinya, Pak. Ya, terima kasih, Terus Bu. update-nya. Nggih, matur nuwun, semoga Matur lancar tugas nuwun. Bapak. Nggih, mohon izin Matur nuwun live. ya Pak Doni. Saya pamit, mau mandi dulu. Ya. Nggih, matur nuwun. Semua ini. Ditutup aja. Ya. Mana minta pengeras suara. Minta.
Sambutan untuk